Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Afinka Putri dengan NIM 22021120004. Hari ini saya akan mempresentasikan 3 materi dari fisika dasar. Yang pertama adalah hukum Newton. Hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum Newton merupakan salah satu aturan yang diterapkan dalam ilmu fisika. Suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan dengan logika. Akan tetapi, jika menggunakan hukum Newton, dapat dihitung berapa kecepatan serta jaraknya. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja dari suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad dan dirangkum sebagai berikut. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan, jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, di presentasi ini ada gambar seorang yang sedang mendorong batu. Namun batu ini terlalu berat, sehingga batu tetap diam. Rumus hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Dengan keterangan sigma F, resultan gaya yang bekerja pada benda. Contoh penerapannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita menarik kertas yang di atasnya terdapat uang logam dengan sangat cepat. Uang logam tersebut tidak akan ikut tertarik bersama kertas, melainkan akan tetap berada pada tempat semula. Sesuai dengan bunyi hukum Newton 1, yakni benda yang sedang diam akan tetap diam jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Selanjutnya adalah hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Pada presentasi ini terdapat sebuah gambar yang semula diam, kemudian tiba-tiba bergerak. Ini merupakan gambar sebuah bis. Rumus hukum 2 Newton adalah A sama dengan sigma F per M. Sigma F sama dengan M kali A. A adalah percepatan, M adalah massa, F adalah gaya dengan satuan Newton. Contoh penerapannya adalah ketika kita mendorong mobil mainan, jika kita mendorong mobil mainan tersebut dengan semakin kuat, maka akan semakin cepat pula mobil mainan itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum 2 Newton bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula percepatan benda. Tapi, ketika kita memberi beban di atas mobil mainan tersebut, lalu kita dorong dengan kekuatan yang sama dengan sebelum diberi beban, maka gerak mobil mainan tersebut tidak akan secepat
sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 2. Maka semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan benda. Selanjutnya adalah hukum 3 Newton yang berbunyi, hukum 3 Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Maksudnya adalah setiap benda yang diberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama terhadap kita. Arahnya berlawanan. Contoh pada presentasi ini ada gambar seorang yang sedang mendorong lemari, memberikan gaya aksi. Namun, lemari tersebut memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Rumus pada hukum 3 Newton ada gaya gesek. F sama dengan mu kali N. F sama dengan gaya gesek, mu sama dengan koefisien gesek, dan N sama dengan gaya normal. Juga ada rumus gaya berat dan gaya sejenis. Rumus tersebut tertera pada presentasi ini ya teman-teman. Contoh penerapannya adalah ketika kita sedang berjalan di lantai. Kaki kita memberikan gaya aksi ke lantai dengan arah ke belakang. Kemudian, lantai memberikan reaksi kepada kita ke arah depan, sehingga membuat kita bisa bergerak atau melangkah. Contoh lain adalah ketika kita naik tangga. Kita memberikan gaya ke bawah, tetapi kita justru naik ke atas. Selain itu, contoh lainnya adalah ketika kita bermain skateboard. Saat menarik tali, ternyata kita justru berjalan ke arah depan. Nah, itu merupakan contoh gaya aksi reaksi. Selanjutnya, saya akan membahas hukum kekekalan energi dan penerapannya. Apa itu hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi adalah salah satu hukum yang dirumuskan oleh fisikawan asal Inggris, yaitu James Prescott Joule. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Mengutip dari buku Konversi Energi yang ditulis oleh Sutyono Iskandar dan Juanda, energi adalah suatu besaran turunan dengan satuan N kali M atau Joule. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dalam bentuk lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Ilmu yang mempelajari perubahan energi dari satu ke lainnya adalah ilmu konversi energi. Hukum kekekalan energi ada 3. 1. Energi potensial. 2. Energi kinetik. Dan yang ketiga, energi mekanik. Energi potensial. Energi potensial merupakan energi dari benda yang disebabkan posisi dari ketinggian benda tersebut. Rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H,
dengan keterangan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, G sama dengan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Energi kinetik merupakan aktivitas yang diperlukan untuk menggerakkan benda oleh massa tertentu dari kondisi diam menjadi kecepatan tertentu. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat dengan keterangan M sama dengan massa benda, V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, dan EK dengan satuan Joule. Energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan posisi serta gerak dari sebuah benda. Energi mekanik sama dengan EK plus EP. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Rumus kekekalan energi adalah sebagai berikut. Rumusnya terdapat pada gambar presentasi ini ya teman-teman. Ada rumus MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV kuadrat. Contoh penerapan kekekalan energi adalah 1. Pemanas, yaitu teko pemanas air, water heater, solder, setrika, pemanggang roti, dan penghangat ruangan. Semuanya menggunakan hukum kekekalan energi, di mana energi potensial listrik diubah oleh elemen pemanas dari benda tersebut menjadi energi panas. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga air. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, dikarenakan adanya gaya gravitasi. Posisi air yang lebih tinggi menyebabkan energi potensial yang lebih besar. Ini contohnya adalah kincir air. Selanjutnya kendaraan bermotor. Semua kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar fosil, menggunakan prinsip kekekalan energi, di mana energi potensial kimia dari bahan bakar diubah oleh mesin kendaraan menjadi energi kinetik yang dapat menggerakkan benda tersebut. Bahan bakar fosil ini salah satunya adalah batu bara. Bahan bakar fosil ini dapat kita dapatkan melalui proses bertahun-tahun ya. Selanjutnya, batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar. Batu bara terbentuk dari sisa tumbuh-tumbuhan yang terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Proses pembentukan ini terjadi pada zaman karbon atau sekitar 340 juta tahun lalu. Banyak sekali manfaat batu bara. Salah satunya adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu
Bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Perahu otok-otok atau kapal otok-otok ini adalah mainan anak jadul, yaitu mainan kapal yang sangat populer pada era 90-an. Menariknya, kapal otok-otok ini bisa berjalan di air tanpa baterai. Nah, perahu ini berjalan dengan menggunakan uap, sistem uap, yaitu nanti kita akan memasukkan air dari lubang kapal otok-otok di sini. Lalu kita akan menaruh sumbu yang nantinya akan dibakar ke dalam kapal otok-otok di sini. Nah, nantinya kapal otok-otok ini akan berjalan dengan sendirinya di atas air. Selanjutnya, kita akan membahas fluida dan pusat massa. Fluida merupakan suatu zat yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada saat ban kendaraan kita mengalami bocor, pada saat mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Secara umum, fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Zat, cair, dan gas adalah sebuah fluida juga. Fluida memang zat yang dapat mengalir, namun terkadang fluida juga bisa bersifat diam atau tidak mengalir. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang diam, atau fluida yang bergerak tanpa ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida. Fluida statis tidak memiliki tegangan geser, sehingga gaya yang dikembangkan hanya karena tegangan normal, yaitu tekanan. Contoh fluida statis dalam kehidupan sehari-hari adalah pompa hidrolik, hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan air di dalam bak mandi yang tidak terkena gaya apapun. Dalam fluida statis ada tiga, ada massa jenis dengan rumus Rho sama dengan M per V. Yang kedua ada tekanan hidrostatis dengan rumus pH sama dengan Rho kali G kali H. Yang ketiga ada hukum Pascal dengan rumus P sama dengan F kali A. Yang kedua ada fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dengan kecepatan aliran yang konstan atau tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Contoh fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari air yang mengalir pada pipa atau selang. Sifat fluida dinamis yaitu tidak mengalami gesekan, sehingga air yang mengalir, gesekan antar fluida dan dinding benda tidak dihitung. Bersifat steady atau tunak, artinya kecepatan fluida yang bergerak bersifat konstan atau tidak terpengaruh oleh waktu. Bersifat incompressible atau tidak bisa mampat, artinya memiliki massa jenis yang tetap
atau konstan sepanjang aliran dalam waktu selama apapun. Bersifat streamline atau mengikuti arus yang ada. Artinya, aliran arusnya tidak mengikuti jalur lintasan yang ada sehingga tidak akan mengalami turbulensi atau pusaran arus menjadi acak. Selanjutnya, saya akan membahas pusat massa. Pusat massa adalah sebuah titik pada benda di mana massa sebuah partikel penyusun benda dianggap terpusat pada titik tersebut. Pusat massa suatu benda dapat diketahui saat benda dilempar, maka akan ada sebuah titik dari benda tersebut yang geraknya seperti parabola. Untuk persamaannya dapat dilihat di presentasi gambar ini. XPM sama dengan X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 dibagi M1 ditambah M2. Persamaan tersebut jika kita uraikan dalam sistem tak hingga 3 dimensi dapat ditulis sebagai berikut. Persamaannya dapat dilihat pada gambar di presentasi ini ya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.